Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 48. Tak ingin bertingkah aneh, aneh lagi. Arum merasa tidurnya kali ini sangat nyenyak hingga dia enggan membuka matanya. Padahal perempuan ini tidur sudah lebih dari 3 jam dan saat ini hampir maghrib. Astaga, pekik Arum saat sadar kalau dia tidur di kamar Arya bahkan mengenakan selimut Arya. Diliriknya kiri kanan tapi tak ada orang. Seingatnya dia hanya menjulurkan kaki sesaat saja tapi malah kebablasan tidur. Aduh, apa kata Pak Arya jika melihatku tidur di tempatnya? Mana pakai selimut beliau lagi, gumam Arum kecil. Dia segera merapikan kembali ranjang Arya lalu segera keluar. Dik, Pak Arya belum pulang? Tanya Arum pada pembantu Arya. Sudah, tapi pergi sebentar katanya, sahut Big Ida kepala pembantu di rumah Arya. Sudah mandi Big? Tanya Arum memastikan. Ya sudahlah, masa belum? Pak Arya tidak mau keluar rumah jika belum mandi, jawab Big Ida lagi. Dek, wajah Arum memucat berarti Arya melihatnya tertidur di ranjang tadi. Bagaimana ini? Apa Pak Arya akan memarahiku? Batin Arum takut. Kenapa Rum? Kamu dari mana saja dari tadi tidak kelihatan? Tanya Big Ida. Itu Big, tertidur di kamar, jawab Arum ragu. Apa Pak Arya mencari saya? Tanya Arum lagi. Tidak, cuma tadi dia pesan kalau ketemu kamu disuruh makan dulu. Jangan terlalu lelah karena bekerja. Arum segera berlari masuk ke kamarnya. Dia takut kalau Arya pulang. Dia belum siap bertemu Arya. Arya pulang pukul 8 malam karena ada konsumen yang datang untuk membeli mobil di showroomnya. Tadinya dia ingin mengajak Arum. Tapi melihat Arum tertidur lelap, Arya tak tega untuk membangunkan. Mungkin Arum terlalu lelah hari ini jadi dia memutuskan pergi sendiri. Arum mana Big? Tanya Arya yang tak melihat Arum. Di kamar Pak. Apa dia tidak keluar dari tadi? Tanya Arya lagi. Setelah makan malam dia kembali ke kamar. Jawab Big Ida membuat Arya merasa heran. Kenapa Arum tak keluar kamar? Biasanya jam segini Arum lebih suka menonton sinetron yang sedang hit di salah satu stasiun televisi. Arum sakit Big? Tanya Arya penasaran. Tidak Pak, tadi masih baik, baik saja, sahut Big Ida lagi. Arya segera menyelesaikan makannya dan masuk ke ruang kerja karena ada beberapa berkas yang harus dia selesai untuk besok. Arum dari tadi mondar, mandir sendiri di kamarnya. Ada perasaan malu bercampur takut untuk bertemu lelaki duda tersebut.
Bagaimana jika Pak Arya memecatku? Hutangku belum lunas, ucap Arum menutup wajahnya gusar. Arum membaringkan tubuhnya di ranjang, matanya enggan terpejam. Waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam tapi Arum tak juga bisa tertidur. Dia memberanikan diri untuk keluar karena haus, mungkin efek dari ketakutannya. Arum berjalan pelan ke arah dapur. Langkahnya terhenti saat melihat sosok lelaki setengah abad ini berdiri di pintu kulkas dengan mengenakan celana pendek dan kaos singlet. Otot tubuh Arya masih terlihat jelas kencang dan tubuhnya bersih membuat Arum ternganga. Arya menutup pintu kulkas dan meneguk air es tersebut. Jakun Arya yang naik turun membuat Arum beberapa kali menelan selaivanya, merasa Arya semakin seksi. Selesai minum, Arya meletakkan kembali airnya lalu hendak ke kamar, tapi mata mereka saling bertemu. Membuat wajah Arum memerah malu karena ketahuan melihat Arya. Arum dengan cepat membalikkan tubuhnya. "Rum," panggil Arya cepat melihat Arum akan lari. Arum menghentikan langkahnya, tubuhnya gemetar saat Arya berjalan mendekat. "Kamu sakit?" tanya Arya dan dibalas gelengan oleh Arum. "Kenapa keringat dingin begini?" Arum tak menjawab, hanya menundukkan kepala. "Kenapa ke dapur?" "Ha, Uspa," ujar Arum memberanikan diri untuk menjawab. "Terus kenapa lari?" tanya Arya lagi. Hausnya sudah hilang, goda Arya menaikkan alisnya melihat Arum semakin gugup. Arya segera mengambilkan gelas bekasnya tadi dan menuangkan air lalu memberikan pada Arum. Membuat Arum membelalakan matanya, tapi mau tak mau dia menerima, takut Arya malah tersinggung. Arum segera meminumnya dan memberikan gelas kembali pada Arya. "Ayo tidur, sudah larut malam tak baik untuk kesehatan," ucap Arya menarik tangan Arum dan mengantarkan Arum sampai ke depan pintu kamarnya. "Mimpi indah," ucap Arya mengusap kepala Arum pelan lalu pergi ke arah kamarnya, membuat jantung Arum berdegup kencang. Arum tak bisa mengartikan perlakuan manis Arya ini padanya. Dia tak ingin salah sangka nanti malah membuat dirinya baper sendiri. Arum senyum sendiri mengingat perlakuan Arya tadi. Dia malah semakin tak bisa tidur malam ini. Sudah beberapa kali dia balikkan tubuhnya di ranjang dan berusaha memejamkan mata, malah bayangan Arya yang terlintas. Beberapa kali Arum memukul kepalanya sendiri karena membayangkan hal negatif. Arum menguap sambil membuka matanya dan melihat jam di atas nakas, sudah pukul 9 pagi.
Efek tidur terlalu malam membuat Arum bangun siang. Astagfirullah, aku kesiangan, ucap Arum panik dan langsung bangkit dari ranjang. Arum segera ke kamar mandi untuk mencuci mukanya dan keluar kamar. "Bik, Pak Arya sudah berangkat?" tanya Arum yang terlihat masih kusut. "Sudah Rum, tadi beliau sempat menanyakanmu," sahut Bik Ida. Lalu Bibi jawab apa? "Kamu belum keluar dari kamar. Pak Arya sarapan apa tadi Bik?" tanya Arum merasa bersalah karena bangun kesiangan tak sempat membuatkan makanan. "Hanya minum teh lalu berangkat. Kenapa Bibi tak membangunkanku tadi pagi, Bi?" "Tadi aku sudah mengusulkan dengan Pak Arya untuk membangunkanmu, tapi beliau tidak membolehkan. Dia bilang kamu kecapean setelah membersihkan kamarnya seharian kemarin." Arum melangkahkan kakinya pelan ke arah kamar. Bodoh, bodoh. Kenapa malah bangun kesiangan sih? Kalau begini terus bisa-bisa Pak Arya memecatku, gumam Arum pelan. Arya memakan lahap sarapannya. Pagi ini dia sedang sarapan bersama Kenzo karena tadi Kenzo menghubungi Arya. Ada kerjasama yang akan mereka lakukan berdua. "Lahap sekali Pi," tanya Kenzo yang sudah lama tak melihat Arya bersemangat begini. "Papi belum sarapan," jawab Arya setelah mengunyah habis makanannya. "Kenapa, Arum mana?" tanya Kenzo kepo. "Dia kelelahan. Papi tak tega membangunkannya," jawab Arya ambigu. "Pi, jangan bilang." "Jangan berpikir negatif. Papimu tak sebejat dulu." Arum kelelahan karena membersihkan kamar papi. "Seminggu dia pergi papi sama sekali tak boleh orang membersihkan kamar. Hanya Arum yang boleh masuk," terang Arya. "Syukurlah jika pikiranku tak benar. Papi sudah bertobat Ken, tak ingin bertingkah aneh lagi." "Kehilangan Mami dan kamu saja sudah suatu hukuman bagi Papi dan tak ingin terulang kedua kalinya. Papi menyayangimu," lanjut Arya. "Aku juga Pi, semoga kita bisa selalu bersama Papi bisa melihat kelahiran anakku," ucap Kenzo. "Bagaimana bila sudah keluar dari rumah sakit?" tanya Arya. "Hari ini mereka pulang Pi, besok aku dan Naina akan berkunjung ke rumah mereka." "Jika Papi mau ikut kita ke sana bersama saja, ajak Mbak Arum," ucap Kenzo yang mulai membiasakan diri memanggil Arum Mbak. "Nanti Papi bicarakan pada Arum kalau dia mau akan Papi ajak." "Papi sudah mulai mendekatinya?" tanya Kenzo menyelidiki. "Sudah tapi dia sulit sekali ditebak. Papi takut dia tak menyukai Papi. Karena belakang ini Arum sering mengurung diri di kamarnya, seperti orang tak ingin bertemu." "Dicoba lagi Pi,
Jangan patah semangat keluarkan jurus Playboy Papi yang dulu, goda Kenzo terkekeh. Papi tak semudah dulu lagi Ken, sudah banyak yang Papi lupa, sahut Arya yang juga ikut terkekeh. Percakapan unfaedah Papi dan anak ini berakhir saat pelayan membawakan tagihan makanan mereka. Setelah sarapan, Kenzo langsung mampir ke showroom Arya untuk melanjutkan pembicaraan pekerjaan mereka. Arum melirik ponselnya di atas nakas. Dari semalam ponsel tersebut belum disentuhannya. Mungkin saja ada pesan dari adik atau ibu Arum karena nomor yang tertera di ponsel hanya nomor ibunya, adiknya, Arya serta Lia Mami Kenzo. Arum membelalakan matanya saat melihat ada pesan dari Arya. Gelombang Pak Arya gelombang. Aku berangkat pagi sekali ingin membangunkanmu takut kau lelah, isi pesan Arya. Arum tersenyum tumben sekali Pak Arya mengirimkannya pesan tak seperti biasanya, pikir Arum. Arum meletakkan kembali ponselnya ingin membalas takut salah bicara. Lagi Arum takut terbawa perasaan akan sikap baik Arya padanya. Lebih baik dia tidak usah membalas, nanti bila bertemu Arum akan mengucapkan terima kasih secara langsung. Arya pulang sore ini. Arum yang tengah berada di teras belakang dia tidak tahu kepulangan Arya. Arum sedang asik memberikan makanan pada ikan hias yang ada di kolam. Itu dulunya kolam ikan kesukaan Kenzo, tapi setelah dia besar dia sudah jarang kemari, ucap Arya membuat Arum terjangkit kaget. Pak, maaf tadi aku bosan di dalam jadinya memberikannya makan, ujar Arum. Tidak masalah. Pak, maaf pagi tadi aku telat bangun. Semalam aku tidak bisa tidur, aku Arum. Kenapa? Tanya Arya khawatir takut kalau Arum sakit. Hanya memikirkan sesuatu. Apa? Hal pribadi, jawab Arum tertunduk malu. Arya menyeringitkan keningnya. Aku mandi dulu Pak, pamit Arum. Dadanya berdebar kencang saat bersebelahan dengan Arya. Arum tak mengerti kenapa dirinya saat ini. Arum menyiapkan makan malam untuk Arya seperti biasanya, hanya saja kali ini Arum tak bisa fokus saat Arya berdekatan dengannya. Rum, ayo makan sekalian, ajak Arya saat Arum hendak pergi. Tapi Pak, ayo, aku ingin kau menemaniku, pinta Arya. Arum menggeleng pelan, dia takut kalau dia tak bisa mengontrol dirinya saat ini. Arum terlalu gugup padahal dulunya dia tak seperti ini. Arum menarik nafas panjang lalu duduk berhadapan dengan Arya. Rum, besok kamu mau menemani saya ke rumah, bila? Tanya Arya sambil menyuap makanannya.
menghentikan suapannya. Kenapa, Pak? Mbak Bila sakit, tanya Arum. Tidak, dia baru pulang dari rumah sakit lahiran kemarin. Aku belum sempat membelikan kado untuk cucu kurung. Jadi aku minta bantuan kamu memilihkannya, alasan Arya. Tapi jangan terlalu pagi, Pak. Saya harus membersihkan rumah dan menyiapkan sarapan Bapak dulu. Jawab Arum polos. Bagaimanapun posisi Arum sama halnya dengan pelayanan lain. Kamu lupa, Rum, kalau aku pemilik rumah ini. Aku yang mengajakmu keluar. Pak, posisi saya sama dengan yang lainnya. Jadi sebisa mungkin saya harus bekerja dulu agar yang lain tidak cemburu atau marah pada saya, jawab Arum. Jika posisimu saya rubah, apa kamu mau? Maksud Bapak, tanya Arum tak mengerti. Bisa jadi Arya akan memecatnya, pikir Arum, karena dia sudah berani menjawab ucapan Arya. Bukan pelayan lagi, sahut Arya. Pak, maafkan saya jika membantah Bapak. Saya hanya tak ingin dia lihat yang lain terlalu berbeda. Jangan pecat saya, Pak. Saya akan bekerja sebaik mungkin. Hutang saya masih banyak pada Bapak, ucap Arum mulai mengisah. Rum, jangan menangis, tak ada yang memecatmu. Aku hanya ingin menaikkan posisimu. Maksud Bapak, saya benar tidak mengerti, Pak. Kau mau menjadi nyonya di rumah ini? Tanya Arya serius, matanya menatap wajah Arum yang terlihat memucat mendengar ucapannya. Meskipun Arum perempuan polos, dia mengerti maksud Arya. Nyonya di rumah itu hanya Arya, pemilik rumah saat ini. Arum terdiam, lidahnya kaku. Dia tak bisa menjawab pertanyaan Arya. Rum, maaf jika aku terkesan buru. Buru, jujur aku mulai menyukaimu. Bukan maksud balas budi atau apapun, Rum. Jika kau tak mau, kau bisa menolakku. Aku sadar akan diriku yang sudah tua ini, lanjut Arya. Arum berdiri dan berlari ke kamarnya. Rum, pekik Arya. Apa dia marah? Gumam Arya pelan. Arum menutup pintu kamarnya. Dadanya berdetak hebat saat ini. Beberapa kali Arum menamparkan pipinya sendiri. Pagi ini Arum terbangun dengan wajah tersenyum manis. Arum ingin keluar dari dalam kamar, tapi dia terlalu malu bertemu dengan Arya. Arum membuka pintu kamarnya, melirik kanan, kiri. Dia segera berjalan ke arah dapur untuk menyiapkan sarapan Arya terlebih dahulu. Bik, Pak Arya sudah keluar, tanya Arum. Belum, Rum, kelihatannya masih di kamar, sahut Bik Ida. Bersambung.